Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ada sebuah kisah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana kisah tersebut disampaikan oleh sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar langsung dari Nabi SAW kisah tersebut, yang mana diceritakan pada zaman sebelum datangnya Islam, ada 3 orang pemuda yang dia melakukan safar ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, mereka bertiga singgahlah ke sebuah gua. Karena tentu saja yang namanya bersafar itu pasti ada letih dan juga lelahnya. Tatkala mereka sudah di dalam gua tersebut, tiba-tiba jatuh batu yang sangat besar menutupi muka gua, yang mana mereka bertiga tidak bisa sama sekali untuk keluar, dan bahkan gelap sekali. Kemudian mereka mengatakan, demi Allah, tidak ada yang bisa mengeluarkan kita semua dari tempat ini kecuali dengan pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian langsunglah mereka bertiga bertawassul dengan amalan-amalan yang mereka miliki. Kemudian mereka bertawassul dengan amal-amal mereka. Pemuda yang pertama, dia mengatakan sambil berdoa, ya Allah, aku bertawassul dengan amalanku ini. Apabila benar-benar ikhlas karenamu, maka bantulah kami keluar dari tempat yang susah ini. Kemudian di antara tawasul yang dia katakan, kata pemuda ini, saya dahulu senantiasa berbakti kepada kedua orang tuaku, dan bahkan saya tidak pernah mendahulukan makan dan minum kecuali orang tuaku telah makan dan minum dari apa yang telah aku miliki. Kemudian aku berikan makanan dan minum tersebut kepada keluargaku dan juga kepada budakku. Ya Allah, jikalah amalan tersebut benar-benar aku lakukan karenamu, maka bukakanlah batu yang ada di depan gua ini. Kemudian batu tersebut terbuka sedikit. Akan tetapi mereka tidak bisa masih keluar dari gua tersebut. Kemudian orang yang kedua, dia juga berdoa dan bertawasul dengan amalan mereka. Yang mana amalan orang kedua ini adalah dia takut, setakut-takutnya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menjaga kehormatannya. Yang mana dikisahkan bahwasanya pemuda ini adalah pemuda yang tajir, yang kaya, akan tetapi dia menyukai seorang wanita, yang mana wanita tersebut tidak menyukainya. Singkat cerita, wanita tersebut jatuh dalam kefakiran dan kemiskinan. Kemudian dia mau melakukan apa saja asalkan dia mendapatkan harta, dan dikasihlah oleh orang ini, yaitu sebesar 120 dinar. Kemudian mereka melakukan hal yang dilarang di dalam Islam. Akan tetapi laki-laki tersebut dia tidak melakukan perbuatan yang keji tersebut atau zina karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan amalan tersebut dia bertawasul dalam doanya. Kemudian Allah bukakan lagi pintu gua tersebut, akan tetapi mereka tetap saja tidak bisa keluar. Dan orang yang ketiga juga berdoa dan bertawasul dengan amalannya, yang mana dia berdoa, ya Allah, aku semata-mata melakukan hal ini karena Engkau. Yang mana di antara tawasulnya itu dia diceritakan dia tidak pernah mengakhirkan upah daripada setiap pekerjanya. Akan tetapi ada satu orang yang dia meninggalkan orang tersebut dan upahnya
tersimpan di bos ini, ya. Singkat cerita, bos ini karena saking amanahnya, dia malah mengembangkan harta orang yang pergi tadi menjadi harta yang banyak. Seperti onta, seperti kambing, seperti budak perempuan dan semisalnya. Banyak sekali harta yang dihasilkan, dikembangkan oleh bos ini. Singkat cerita, orang tadi datang kepada bos ini. Kemudian dia mengatakan, addi ilayya ajri, kasih upahku yang kemarin, yang lalu. Maka kata dia, ini adalah upahmu yang lalu. Atas tahzi'ubi, engkau ini mengolok-olokku kah? Padahal upah yang aku terima darimu itu sedikit. Kenapa seperti banyak ini? Kemudian kata orang tadi, ya benar, ini adalah hartamu. Kemudian langsung saja orang tadi mengambil semua hartanya, kemudian dia pergi tanpa meninggalkan sedikit pun daripada harta tersebut. Yang mana inti daripada kisah orang ketiga ini, dia adalah seseorang yang sangat amanah dan bahkan dia mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan harta daripada pekerjanya. Maka dapat diambil kesimpulan daripada cerita yang panjang ini, kita diperbolehkan untuk bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Apabila kita mendapatkan kesusahan, kesulitan dalam hidup, salah satu cara terkabulnya doa kita, salah satu cara doa kita diijabahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan kita mengungkapkan segala amal-amal kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh, yaitu tawassul dengan amal-amal soleh kita. Inilah di antara sebab seseorang bisa selamat dan juga berbahagia baik di dunia maupun di akhirat, dan doa-doa yang dia panjatkan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana ketiga pemuda itu pada akhir kisahnya terbuka dengan sendirinya batu besar tadi dengan izin Allah, karena berkat doa mereka yang dibarengi dengan tawasul, amal-amal soleh yang telah mereka lakukan. Cintailah sunnah dan jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.